Sobat Parahita terkasih, hari ini kita jumpa kembali dalam rangkaian acara Eksis. Yang kali ini saya Ari Rajaswati akan memandu dalam tema self-development. Banyak yang mempunyai harapan atau keinginan bahwa dengan mengetahui pengembangan diri, lalu bagaimana sih kaitannya dengan kepercayaan diri? Kadang-kadang banyak keluhan orang merasa nggak percaya diri atau malah overconfidence atau sangat percaya diri. Nah, tips-tipsnya seperti apa sih untuk bisa kita menjadi lebih percaya diri? Hari ini kita juga kedatangan teman kita, Jessica, kita akan sapa, yang ingin lebih tahu dan ingin mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Lalu apa kiat-kiatnya? Kita sapa Jessica. Halo Jessica, apa kabar? Halo Ibu, kabar baik Ibu. Sehat-sehat? Sehat. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk pada materi self-development ya, atau pengembangan diri, kita ingin tahu tentang konsep diri, atau orang lebih awalnya itu tentang identitas diri. Sekarang kalau saya tanya nih, siapa sih kamu atau siapa sih Jessica ini? Ya, kalau saya berbicara tentang konsep diri dan identitas diri saya sendiri Bu, nama saya Jessica Christina Sembiri. Dan saya anak pertama dari 4 bersaudara. Ya, saya usianya saat ini 24 tahun. Dan pendidikan saya terakhir adalah sarjana sosial. Saat ini saya sedang bekerja di suatu yayasan ya sebagai pekerja sosial Ibu. Baik. Nah Sobat Parahita, kita melihat bahwa ketika seseorang ditanya mengenai siapa sih kamu atau identitas kamu, biasanya yang akan muncul adalah tentang status pendidikan, status usia, gambaran tentang dia bekerja ada di mana, atau hal-hal lain yang mungkin biasanya juga dikaitkan dengan hobi saya apa, pekerjaan saya di mana, atau saya beraktivitas saat ini ada di mana, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan status identitas. Nah, sebetulnya gambaran diri itu seperti apa? Kita akan melihat konsep di sini ya. Kita sebut sebagai konsep diri atau gambaran diri, ya, itu adalah sebagai salah satu faktor dari kepercayaan diri. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa orang untuk bisa percaya diri seharusnya tahu dulu siapa dirinya, bagaimana dia menilai dirinya, yang menjadi bagian dari identitas dirinya. Ya, sehingga konsep diri itu juga bisa disebut sebagai prediktor dalam kepercayaan diri. Ya, beberapa penelitian mengatakan seperti itu, menghasilkan adanya hubungan positif antara konsep diri dan kepercayaan diri. Lalu artinya apa? Dapat diartikan bahwa ketika orang menilai diri sendiri atau menggambarkan diri sendiri secara positif, hal-hal yang positif ada dirinya, selayaknya dia mempunyai kepercayaan diri yang lebih baik. Nah, itu adalah menjadi gambaran dari apa sih sebetulnya konsep diri. Oke. Lalu, yang namanya konsep diri, tadi disampaikan bahwa bagaimana individu itu memandang tentang dirinya sendiri. Teman kita Jessica sudah menyampaikan bahwa saya kuliah lulus di sini, saya bekerja saat ini di sini, saya dari berapa bersaudara. Nah, ini menggambarkan. Kita lihat bahwa berhubungan dengan persepsi, ide atau pikiran. Sehingga yang namanya konsep diri tidak semata-mata hasil dari saat ini, tetapi adalah buah dari pendidikannya, pola asuhnya, bagaimana lingkungan dia dibesarkan, bagaimana kebudayaan dia berada.
bagaimana pendidikannya. Nah, ini adalah menjadi bagian yang utuh dari orang bisa menggambarkan identitasnya atau gambaran dirinya. Ya. Jadi termasuk juga perasaan, penilaian, dan juga kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang-orang lain. Arti kata, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia merespon, bagaimana dia beride. Nah, ini adalah menjadi bagian dari gambaran diri. Nah, lalu bagaimana kalau saya ingin melihat bahwa nih dengan Desika nih, bagaimana Anda melihat dari sisi yang berbeda dalam hal ini, nilai-nilai apa yang ada di dalam diri Desika saat ini? Oke, baik Bu. Kalau menurut saya sendiri, nilai yang saat ini saya miliki salah satunya adalah saya orang yang bertanggung jawab, Bu. Baik. Terus juga mandiri. Dan selain itu juga saya orangnya tepat waktu. Oke. Gitu. Terus juga sejauh ini saya melihat saya adalah orang yang rajin. Baik, terima kasih. Nah, para sobat Parahita, Desika sudah menggambarkan hal-hal yang sobat Parahita bisa dengar bahwa hal-hal positif yang disampaikan. Ya. Itu adalah menjadi satu gambaran atau penilaian diri yang kita sebut sebagai penilaian diri yang positif. Ya, kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang ketika ditanya, saya orangnya males, saya orangnya gimana ya Bu, nggak percaya diri, saya orangnya daya juangnya tuh nggak ada gitu, terus pesimis. Nah, dari yang kita dengar itu pun kita bisa merasakan dan menilai bahwa orang ini menggambarkan dirinya secara negatif. Ya. Tadi kita lihat hal positif yang kita dengar hari ini. Nah, lalu beberapa ciri konsep diri yang positif sebetulnya seperti apa? Nih, diantaranya adalah kepercayaan diri akan kemampuannya. Kemampuan berbagai macam berarti pastinya. Ya. Orang ada yang merasa bahwa oh ya, saya mampu berbicara dengan baik, saya mampu berinteraksi dengan baik, saya mampu dalam menjalankan tugas-tugas harian saya baik di rumah maupun dalam pekerjaan atau di sekolah. Nah, ini adalah penilaian tentang kemampuan. Jadi a power of ability, ya, itu adalah kata kunci dari konsep diri yang positif. Yang berikut, mandiri, ya, mandiri, mampu bertindak dengan penilaian yang baik. Sehingga ketika kita melihat seseorang mengerjakan sesuatu, tetapi selalu merasa nggak puas, selalu merasa nggak perfect, selalu merasa kurang, dan akhirnya dia berlama-lama dalam kondisi yang bentuk keluhan-keluhan. Ya, nah, ini yang berarti dia sendiri tidak bisa menilai dirinya secara positif. Ya, dan waktunya akan habis untuk keluhan-keluhan, terutama terhadap dirinya. Desika juga menyatakan bahwa dia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah bagian dari gambaran diri yang positif, bertanggung jawab. Nah, kita akan lihat kembali ke Desika, ya. Des, kalau Anda menilai diri Anda sebagai pribadi yang bertanggung jawab, dalam hal apa secara khusus Anda merasa bahwa Anda menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Oke, ya kalau saya melihat nilai tanggung jawab di dalam diri saya ya Bu, jadi saya melihat ya saya sebagai seorang kakak, saya bertanggung jawab. Oke, baik, Ya. bagus. Terus ada lagi di dalam pekerjaan juga saya menjalankan tugas saya dengan baik. Ada lagi nggak yang kamu merasa bahwa itu saya bertanggung jawab terhadap Sejauh diri ini saya itu sih. sendiri? Ya, Itu. kita akan melihat bahwa bertanggung jawab bisa berkait dengan diri sendiri, dengan lingkungan di mana kita berada, ya, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun pekerjaan, ya. Atau tanggung jawab
terhadap aktivitas-aktivitas yang menjadi tugas atau peran dia dalam keluarganya. Nah, bertanggung jawab tadi disinggung bahwa tanggung jawab terhadap adiknya, tanggung jawab untuk membantu orang tua. Nah, itu juga bagian dari bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Lalu sensitif atau peka terhadap orang yang perlu bantuan. Nah, ini sangat penting ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa kita membantu orang lain karena kebutuhan orang lain. Sebetulnya itu menjadi penilaian yang positif terhadap diri sendiri yang mungkin tidak disadari, tapi membuat dirinya bahagia, bisa membantu, senang, bisa membantu, bangga, bisa membantu. Nah, ini adalah kunci yang tadi, adalah power of ability. Jadi kemampuan untuk membantu orang lain ya, dalam hal apapun. Ya, dari hal-hal kecil di rumah, membantu teman di dalam pekerjaan atau di dalam sekolah, ya, atau mungkin adiknya atau saudara-saudara yang lain yang ada di dalam lingkungan dia. Lalu berikutnya, antusias terhadap tugas yang menantang. Nah, kita akan lihat pengalaman Desika terhadap tugas yang menantang itu seperti apa, dan dia merasa antusias atau tidak, kita akan tanyakan. Gimana, Des? Kalau terhadap tugas yang menantang itu apa yang Anda rasakan? Kalau mengenai tugas yang menantang sih, ini dia Bu, kendala saya ya Bu ya. Saya terkadang suka takut gitu Bu. Kalau ada suatu tantangan, saya ngerasa kayak nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Jadi lebih ke arah udah langsung menilai sesuatu hal padahal belum terjadi. Baik. Nah, kita lihat ya, kita dengarkan Sobat Parahita, bahwa ternyata tidak semua orang itu dihadapkan pada tantangan akan merasa, ya saya tertantang, atau ya saya ambisius, ya saya antusias terhadap tantangan itu. Ya. Pada aspek-aspek tertentu kita perlu sadari juga, kalau itu di luar kapabilitas atau kemampuan kita, kadang-kadang kita memang tidak merasa percaya diri untuk melakukan hal itu. Ya, sebut tantangan itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Tadi dikatakan ada rasa takut, ada dikatakan mungkin ada rasa malu juga. Nah, kita akan coba lihat, kenapa sih, apa yang ditakutkan? Kadang-kadang kita sudah berasumsi atau berpikir, waduh, nanti kalau gagal gimana ya? Waduh, nanti kalau nggak bisa gimana ya? Nah, itu hal-hal yang membuat kita semakin merasa tidak mampu. Coba berbeda dengan pikiran-pikiran. Apa yang bisa saya lakukan ya? Saya mesti mencari bantuan siapa ya? Yang dalam hal ini lebih bisa. Saya mesti tanya siapa ya? Nah, ini hal-hal tentunya yang lebih pada fokus tentang solusinya, sehingga dia akan berani melakukan apa yang menjadi tantangan itu. Nah, baik, lebih lanjut, berpikir positif dan tidak mencemaskan apa yang belum terjadi. Nah, tadi berpikir positif, tidak mencemaskan. Nah, tadi kita lihat bahwa Desika merasa takut, ya, merasa malu. Nah, ini karena pikiran-pikiran sendiri, asumsi-asumsi sendiri. Padahal di dalam mencapai kepercayaan diri yang lebih atau tinggi, tentunya kita harus belajar untuk berpikir positif. Positif dalam arti solution focus. Apa sih ketika ada tantangan yang saya mesti perlu lakukan? Ya. Ini nanti kita ada latihan untuk Desika, ya, sedikit bisa menggambarkan, kita juga bisa melihat bagaimana dan apa yang menjadi pola pikirnya untuk bisa mengembangkan konsep diri yang berkait dengan nilai-nilai diri yang positif.
Nah, kita coba latihan ya, Desika ya. Ini ada beberapa. Coba sebutkan 3 sifat ya, 3 sifat positif pada diri Desika. Apa? Ya, sifat diri yang positif. Ya, saya itu tadi ya Bu, saya bisa bertanggung jawab. Jika seseorang memberikan saya tugas, saya bisa menjalankannya. Baik. Gitu. Dan juga bisa bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Gitu. Yang akhirnya saya bisa untuk mandiri. Baik. Oke. Terus sifat positif yang lain sih, saya memiliki tingkat kepedulian Bu dengan lingkungan sekitar saya. Tadi ya, ada Iya. sensitif terhadap orang-orang yang minta bantuan ya. Oke. Apalagi? Ya, terus juga ada salah satunya ada juga saya tepat waktu tadi Bu. Jadi ketika misalnya ada ketemu sama teman-teman, saya bisa on time. Baik. Ya. Jadi tanggung jawab, sensitif terhadap kebutuhan orang lain, dan disiplin. 3 ya. Iya Bu. Saya meyakini Desika punya sifat lain yang Anda belum pikirkan. Apa kira-kira? Coba tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi apa ya? Apa ya Bu? Bingung saya Bu. Bingung ya. Nah, inilah Sobat Parahita ya, kadang-kadang coba kita juga melihat diri kita ketika ditanya apa sifat-sifat positif dari Anda. Sangat berbeda ketika kita menanyakan hal-hal negatif. Nah, tapi itu jelas tidak akan saya tanyakan ya. Ternyata tidak semua individu itu mudah untuk menyampaikan apa hal yang positif. Biasanya takut dinilai sombong, takut dinilai nggak tahu diri, takut dinilai atau mungkin tidak asertif, tidak bisa menyampaikan. Padahal kita semua meyakini bahwa dalam banyak hal kita mempunyai sifat-sifat yang positif. Sebut umpamanya ya, saya akan cross check ke Desika lagi. Sifat Desika rajin nggak? Rajin. Ya, coba tadi tidak terungkap bahwa sebenarnya dia itu rajin. Baik, apalagi? Apakah Desika itu orangnya penyabar? Penyabar tidak Bu. Tidak penyabar, baik. Apakah Desika itu termasuk orang yang sifatnya mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik? Ya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa bertanggung jawab adalah satu sifat yang dia mampu menyampaikannya. Nah, kita coba gali lagi, apalagi yang positif dari sifat? Oke, ya dari sifat saya ya mungkin dewasa ya Bu. Baik. Gitu, karena ya tuntutan juga sebagai seorang anak pertama, jadi saya merasa saya harus dewasa nih, jadi panutan untuk adik-adik saya. Gitu. Terus ya sifat yang lain mungkin bisa diajak kerjasama. Baik. Terus bisa untuk mendengar. Itu sih Bu. Nah, ini kadang-kadang ada hal yang sebetulnya nggak perlu digali, dia sendiri ada. Hanya orang itu atau individu tidak menyadari hal-hal positif pada dirinya. Nah, itu kita akan coba lebih lanjut. Afirmasi diri dengan self talk, 3 hal yang positifnya. Kita melihat bahwa atau kita merasakan bahwa semakin kita percaya dengan hal-hal yang positif dari sifat-sifat kita atau dari diri kita, itu akan membuat kita lebih confidence, lebih percaya. Karena bahwa saya tanggung jawab, saya mandiri, saya rajin, saya sabar, mungkin saya sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa afirmasi diri atau
membanggakan tentang diri sendiri dan membuat hal-hal itu menjadi menyatu atau internalisasi dalam diri. Coba self talk 3 hal yang positif. Oke. Ya, Desika, kamu itu orangnya rajin loh. Buktinya kamu bisa untuk membersihkan rumah, membersihkan kamar kamu sendiri. Baik, itu afirmasi ya dari orang lain. Apa yang Desika rasakan ketika orang lain menyampaikan itu? Senang, Bu. Ya, senang. Apalagi? Senang, terus juga ya merasa wah itu suatu kelebihan saya ya gitu. Baik, itu afirmasi. Baik, apalagi yang pernah Desika dengar dan rasakan itu menjadi afirmasi? Ini apa namanya? Wah Desika, kamu ini ya dewasa ya, walaupun misalnya kamu belum pernah ngerasain apa yang saya rasain, tapi kok kamu udah bisa ya untuk bersikap dewasa gitu, mendengarkan cerita, terus bisa saling kasih masukan gitu. Oke. Apa yang kamu rasakan kalau orang mengatakan itu? Sama Bu, senang juga. Nah, ya, bangga. Jadi orang lain mengakui. Ya. Nah, ini sobat Parahita. Kadang-kadang orang lain melihat, ya, orang lain menilai, kamu tuh bisa loh, kamu tuh cantik loh, kamu tuh rajin loh, atau kamu tuh pinter loh. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak merasakan hal itu, nah ini yang menjadi kendala. Makanya kita sering jumpai contoh-contoh bahwa kamu aja deh yang ke depan, kamu aja deh yang presentasi, atau kamu aja kan bisa dong yang nyanyi, kamu aja yang kasih speech, kasih pidato. Tapi jangan saya, enak. Nah itulah, itu yang kita bahas, bagaimana mengembangkan diri, dan salah satunya adalah bagaimana harus mengenal diri sendiri, identitasnya. Kalau mau dibahas lebih banyak ya, ada self monitoring, bagaimana dia memonitor dirinya sendiri. Monitor sifatnya biasanya akan membandingkan dengan orang lain. Ya, ketika orang lain lebih baik, dan pada akhirnya kita akan merasa lebih di bawah. Atau self presentation, kita menampilkan dalam bentuk postur kita, cara kita berpakaian, cara kita menyapa, cara kita berinteraksi. Nah, itu adalah menjadi bagian dari aspek-aspek bagaimana bisa mengembangkan diri kita dan secara khusus meningkatkan kepercayaan diri. Oke, kita lanjut lagi dengan Desika. Tadi afirmasi ya, contoh afirmasi. Kalau contoh self talk, ya, self talk adalah bicara kepada diri sendiri bahwa saya rajin, saya cantik, saya pintar, atau apapun, saya mandiri, dan itu menjadi hal yang kalau bisa terus menerus diucapkan pada diri sendiri. Tentunya nggak sambil jalan-jalan ya. Kalau sambil jalan-jalan ntar dinilai orang seperti apa ya. Pastinya umpamanya sebelum tidur, atau dalam tugas-tugas tertentu atau tantangan tertentu, saya bisa, saya pasti bisa, saya harus bisa. Nah, coba 3 self talk yang diperlukan Desika untuk mengembangkan diri Anda. Apa Desika? Ya, saya itu anak yang saya itu baik loh gitu. Ya, saya itu cukup dengan saya baik, saya anak baik, ya, saya anak baik. Oke, apalagi? Saya anak yang membanggakan orang tua saya. Saya anak yang membanggakan orang tua saya. Apalagi? Ya, saya seorang yang peka terhadap lingkungan saya. Oke, saya peka terhadap lingkungan. Apalagi sifat-sifat? Saya rajin berdoa. Saya rajin berdoa. Baik, bagus. Apalagi? Saya bisa mengerjakan sesuatu hal sampai selesai. Saya bisa mengerjakan sesuatu hal sampai selesai. Nah, para sobat, tadi singgung mengenai kalau ada tantangan, katanya Desi merasa takut dan mengatakan juga malu.
Nah, dengan self talk yang terus menerus pada diri sendiri bahwa saya mampu melakukannya, saya mampu menyelesaikannya, saya bisa melakukannya. Nah, ini adalah hal-hal yang juga sekaligus self motivate, memotivasi diri, sehingga yang katanya tantangan itu sudah bukan menjadi tantangan lagi, tetapi memang sesuatu yang harus dilakukan. Baik, oke, self talk lagi. Apa lagi, Des? Oke, saya cucu yang membanggakan nenek saya. Nah, baik. Oke. Ya, terus saya bisa menjadi panutan untuk adik-adik saya. Terus Dalam prestasi akademik, saya apa coba? saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya. Baik. Terus saya bisa untuk bekerja sama dengan teman-teman sekelas saya. Bagus. Apa lagi? Terus saya rajin. Dalam pergaulan apa? Coba. Dalam pergaulan saya orangnya humble. Saya mudah untuk berteman. Oke. Terus saya mudah untuk bersosialisasi. Terus saya orang yang bisa menepati janji. Bisa menepati janji. Baik, Sobat Parahita. Nah, itu banyak hal tadi disampaikan menjadi self talk-nya Desika. Hal itu sangat penting sekali untuk membangun dirinya, ya, tadi self development. Karena dengan menyadarkan diri atau hypnotis diri, ya, self hypnotize, itu juga menjadi bagian yang kita menjadi semakin percaya diri. Karena kita mempunyai gambaran diri yang lebih positif. Ya, didukung dengan self talk tadi. Saya bisa, saya akan mampu menyelesaikan, saya sebagai cucu yang baik, saya sebagai anak yang baik untuk menjaga mama saya, dan tadi hal-hal lain. Nah, ketika itu terus menerus, ya, di dalam hati atau dalam tugas-tugas tertentu itu muncul, sehingga akan menjadi satu motivasi atau suatu motivator bagi dirinya untuk bisa melakukan tugas tersebut. Ya. Oke, ini ada yang berikutnya lagi, Des. Sebutkan 3 potensi. Ya, potensi itu bisa keterampilan, bisa kemampuan, ya, atau bisa hal-hal lain yang Anda rasakan atau Anda miliki saat ini. Apa? Ya, saya bisa memasak. Ya, bagus. Oke, saya bisa bernyanyi. Good. Dan saya juga bisa untuk bermain gitar. Baik. Apa lagi? Terus saya juga berpotensi juga untuk menjadi seorang penyanyi. Bagus. Gitu, saya juga berpotensi untuk bisa menjadi pemain gitar. Apa yang Anda rasakan ketika Anda mengucapkan hal-hal tentang potensi-potensi atau keterampilan yang Anda miliki? Jadi lebih percaya diri aja, Bu. Nah, ya. Baiklah, itulah sobat ya. Ketika kita membiasakan diri tadi, selain self talk terhadap diri sendiri, afirmasi yang diberikan oleh orang-orang lain atau lingkungan terhadap hal-hal positif yang telah kita lakukan, itu menjadi satu aspek, ya, satu aspek yang kita dapat lebih percaya diri dalam menjalankan tugas-tugas, termasuk kita mengenali potensi kita banggakan potensi kita, dan kita mampu untuk menjalankannya. Nah, afirmasi diri dengan self talk 3 tadi tentang positifnya potensi yang ada, ya, tentang potensi, ya, tadi tentang keterampilan atau pengetahuan tadi. Berarti ini afirmasi dari orang lain atau dari afirmasi dari orang lain. Dari orang lain. Oke. Ya, yang pernah saya dapatkan ya, Bu, misalnya, wah, Desika, kamu suaranya bagus ya, gitu. Terus, wah, kamu bisa main gitar ya, gitu. Apa yang kamu rasakan ketika orang menyampaikan itu? Senang, bangga, terus kayak lebih pede aja sih, Bu. Wah, saya mau tingkatin lagi nih, gitu. Jadi terpacu lagi untuk meningkatkan
hal itu. Itu afirmasi dari orang lain. Iya. Oke, afirmasi dari keluarga barangkali ada? Dari keluarga Coba ada. dari kecil ya sampai dewasa, coba apa yang diingat? Yang saya ingat sih mama pernah bilang ya, wah kamu ini bagus ya, kamu bisa sampai sarjana misalnya kayak gitu. Baik. Terus wah kamu bisa ya untuk menjadi apa ya, contoh untuk adik-adik kamu ya, biar juga bisa pendidikannya juga bisa tinggi. Baik. Apalagi? Terus ada yang diingat? Ada Bu. Nah, mama juga pernah bilang sih, dia bilang wah kamu anaknya ini ya, maksudnya nggak banyak neko-neko, istilahnya nggak banyak mau gitu, jadi bisa untuk menghandle misalnya sesuatu yang misalnya kamu mau sama nggak mau gitu. Jadi ya mama bilang itu hal yang bagus gitu. Apa yang Desi rasakan tuh di saat-saat mendapat afirmasi terutama dari mama ya atau dari keluarga terdekat, itu gimana? Bangga juga sih Bu, maksudnya bisa jadi sesuatu hal yang berdampak lah untuk keluarga gitu. Baik Sobat Parahita, kita kadang-kadang lupa ya, terutama secara khusus bagi kita, terutama orang tua ya. Ini adalah rentetan bagaimana orang tua juga perlu memberi afirmasi, dan ternyata sangat membanggakan bagi yang merasakan, sangat menyenangkan dan membuat dia lebih percaya diri. Jadi kembali juga introspeksi bagi kita semua, terutama para bapak ibu yang masih parenting, sangat penting sekali bagaimana kita memberikan afirmasi terhadap putra putri kita, ya mungkin ponakan atau rekan kerja bisa, atau bawahan kita, bahwa apa yang kamu lakukan itu betul, apa yang kamu lakukan bagus. Koreksi-koreksi bisa dilakukan dengan cara yang proper. Nah, ini adalah bagian membangun kepercayaan diri. Nah, sebetulnya hari ini atau sesi yang utama adalah pengembangan diri, dan kita masuk pada identitas. Kenalilah diri Anda sendiri. Tadi saya sampaikan, atau Desi kita coba minta untuk menggambarkan apa yang potensi, apa sifat-sifat yang positif dari dirinya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana cara mengembangkan diri melalui membentuk identitas, bahwa saya mandiri, bahwa saya bertanggung jawab, bahwa saya disayang orang tua, bahwa saya berguna untuk karir saya ya. Ini adalah bagian dari tema kita hari ini. Nah, disinggung mengenai hal-hal mengenai identitas ya, kadang-kadang kita singgung sedikit mengenai kesehatan bagi mereka-mereka yang umpamanya terganggu kesehatannya, dalam arti dulu mamanya belum kecelakaan, terus kecelakaan, atau dulu sehat segar bugar, sekarang stroke dan harus kerja. Nah, ini ketika menggambarkan dirinya menjadi orang yang tidak berdaya, menjadi orang yang tidak berguna, menjadi orang yang tidak bisa apa-apanya, ini akan merendahkan dirinya sendiri dan bukan menjadi pengembangan diri. Kalau mau disinggung mengenai kita lihat ya, para recovering atau mereka-mereka yang dalam proses recovery dari adiksi apapun juga, mungkin tentang pornografi atau tentang adiksi, tentang obat-obatan atau games ya, kadang-kadang mereka juga kurang percaya diri karena menstigma dirinya sendiri. Nah, ini hal yang perlu juga sedikit banyak disadari, bahwa kadang-kadang orang lain tidak tahu, tidak menilai, tetapi dia yang menilai dirinya sendiri, menstigma dirinya sendiri dengan ya karena saya begini, saya orang yang nggak benar, saya nggak bisa bekerja, saya ini ya. Jadi hari ini bagian dari tema kita adalah pengembangan diri, dan secara khusus
adalah konsep diri yang berarti juga bagaimana seseorang atau individu menggambarkan identitasnya. Yang diperlukan adalah self-talk positif, menyadari dan fokus pada potensi dan sifat-sifat yang positif dari dirinya, bangga akan dirinya, bangga akan kemampuannya, tidak perlu membandingkan, ya, bahkan kata orang di atas langit ada langit. Jadi tidak perlu membandingkan, dan itulah diri saya. Kita akan masuk pada materi kepercayaan diri. Itu adalah sebagai lanjutan dalam sesi berikut. Jadi kita akan tutup sesi pengembangan diri hari ini, dan kita ucapkan terima kasih juga pada Desika yang sudah mau sharing dan mau terbuka, dan kita juga sedikit banyak belajar bagaimana mengembangkan diri kita untuk membentuk diri yang positif. Terima kasih. Terima kasih para sobat Parahita, dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.